Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Budi Utami dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Di sini saya ingin menyampaikan pemahaman tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang diyakini akan membangun lingkungan belajar yang berpihak kepada murid dan memunculkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan yang memerdekakan yaitu suatu usaha, proses, dan cara serta perbuatan yang dilakukan oleh pendidik dalam menuntun anak agar mereka bisa maju dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Merdeka belajar bukan hasil dari pembelajaran, melainkan sebuah proses dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang memerdekakan. Kebutuhan murid benar-benar diperhatikan baik di dalam kehidupan keluarga maupun dalam konteks pendidikan di sekolah. Peran orang tua dan keluarga di rumah merupakan peran penting atau peran primer dalam mendidik anak-anaknya. Peran guru di sekolah sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya psikomotor. Potensi diri ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, kepada setiap anak yang berbeda. Antara anak yang satu dengan yang lainnya merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak tersebut. Kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun dalam proses pembelajaran, bisa menyesuaikan dengan minat, bakat, dan potensinya. Namun, pendidik harus menjadi pendamping serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan berakibat menyelakakan diri. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita harus dapat menerapkan pendidikan yang memerdekakan anak didik. Kita harus bisa menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena pendidikan itu hanya menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Untuk mencapai tujuan ini dapat diwujudkan dengan peran guru di sekolah sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran yang memerdekakan siswa, di mana hal-hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, memperhatikan kondisi murid. Murid adalah individu yang memiliki potensi bawaan. Potensi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menuntun terciptanya kondisi pembelajaran sepanjang hayat, bahwa pembelajaran itu kesadaran bahwa pembelajaran itu merupakan kebutuhan yang harus dibangun dari dalam diri murid. Kemudian yang ketiga yaitu holistik. Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan karakter siswa secara holistik. Kita sebagai guru harus mengupgrade kemampuan kita. Relevan, dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan konteks daerah, budaya, dan melibatkan orang tua dan masyarakat.
berkelanjutan, pembelajaran dirancang dan ditetapkan dengan berorientasi pada masa depan siswa untuk menghadapi kehidupan nanti yang sebenarnya. Dengan membangun pikiran yang positif dan meninggalkan pemikiran yang negatif, sebagaimana telah diuraikan di atas, kita semuanya diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan hidup pada zamannya, di mana zaman tersebut berbeda dengan pada masa kita zaman dahulu. Itu saja uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.